Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Balik lagi dengan Kalani di sini. Apa kabar nih adik-adik di rumah? Kakak berharap adik-adik di rumah baik-baik saja ya. Hari ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan lagi. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, hari ini kakak juga mau mengajak adik-adik untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan dan juga sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak Lani mau ngajak kita sama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama adik-adik kita menyiapkan hati kita untuk berdoa, kita ambil sikap hati yang benar dalam berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dan kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena kami hari ini bisa bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu dan juga mau memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami, menjamah hati dan pikiran kami agar apa yang kami dengar, apa yang kami belajar itu bisa masuk ke dalam hati dan pikiran kami dan kami juga bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak mengajak adik-adik di rumah untuk sama-sama berdiri. Kita mau menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan dulu ya. Mari kita sama-sama berdiri. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yeay. Sekarang adik-adik boleh duduk kembali ya. Kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu. Bapa,ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Bapa,ku datang padamu, naikkan ucapan syukur
atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan, atas kebaikan, atas kebaikan. Adik-adik, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Oke, kakak ingetin ya. Kita di minggu lalu kita bercerita tentang terus berdoa. Hari ini kakak mau sama-sama mengajak kita untuk belajar tentang kesetiaan. Tema yang kakak siapkan hari ini yaitu Kaleb dan kesetiaannya. Tema ini kakak ambil dari Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Hari ini kakak Lani ingin memfokuskan cerita tentang Musa, di mana Musa pernah menyuruh ke-12 pengintai untuk mengintai kota Kanaan. Hayo, adik-adik di rumah pernah dengar nggak ceritanya? Kalau ada yang udah pernah mendengar, kita mau sama-sama belajar lagi ya, mengingatkan lagi. Tetapi kalau ada adik-adik di rumah yang belum pernah mendengar, hayo mendengarkan. Ceritanya sangat seru. Pada waktu itu, pada saat Musa menyuruh pengintai-pengintai itu untuk mengintai kota Kanaan, mereka pergi dengan semangat. Mereka mengintai kota Kanaan. Tetapi adik-adik, ada yang aneh. Pada saat mereka mengintai dan mereka pulang, pulang-pulang mereka ketemu Musa. Lalu ke-12 pengintai ini menyampaikan pesan kepada Musa. Tetapi ke-11 pengintai ini mereka menyampaikan pesan yang tidak benar kepada Musa. Loh, tapi kan muridnya ada 12 Kak. Betul, tetapi adik-adik, salah satu pengintai yang mengatakan apa yang benar ini, menyampaikan apa yang benar-benar terjadi di kota Kanaan, dia tidak didengar oleh Musa. Bahkan adik-adik, bangsa Israel tidak mau mendengarkannya. Mereka semua termasuk Musa hanya mendengarkan ke-11 pengintai yang menyampaikan pesan yang tidak benar. Iya Kak, kan kalau 1 melawan 11 tentunya 11 benar, menang. Iya Kak, kan kalau 1 melawan 11 tentu aja 11 menang, kan mereka lebih banyak. Iya betul adik-adik. Mereka lebih mendengarkan ke-11 pengintai yang sebenarnya mengatakan hal yang tidak benar. Nah, nama orang yang menyampaikan sesuatu yang benar, menyampaikan pesan yang benar kepada Musa ini adalah Kaleb bin Yefune orang Kenas. Adik-adik, pada saat kejadian pengintaian itu umur Kaleb yaitu 40 tahun. Sampai saat ini umur Kaleb 85 tahun. Tetapi sudah 45 tahun lamanya semenjak kejadian pengintaian itu, semenjak Kaleb menyampaikan hal yang benar tapi tidak didengar oleh orang Israel dan Musa. Tetapi adik-adik, Kaleb tetap setia kepada Tuhan.
Kaleb tidak kecewa sama Tuhan. Kaleb tidak berkata, males nih sama Tuhan. Saya udah menyampaikan hal yang benar, tetapi tidak didengarkan. Kesel sama Tuhan. Kenapa ya Tuhan tidak mau membuat Musa percaya sama saya? Kenapa ya Tuhan tidak membuat bangsa Israel percaya sama saya? Padahal kan saya menyampaikan hal yang benar. Kenapa ya? Tetapi Kaleb tidak berkata demikian. Kaleb tetap setia mengikuti Tuhan. Dia tidak kecewa sama Tuhan. Selain itu adik-adik, Kaleb juga selama 45 tahun tersebut, dia tetap pegang terus janji Tuhan. Dia tetap percaya sama Tuhan. Bahkan dia mengatakan seperti ini. Walaupun semua orang tidak ada yang mempercayai saya, bahkan Musa tidak mempercayai saya mau tetap setia nih sama Tuhan Yesus. Saya tetap mau mengikut Yesus. Karena saya tahu Tuhan akan menjaga, menyertai saya seumur hidup saya. Kaleb berkata demikian adik-adik. Jadi ketidakpercayaan Musa, ketidakpercayaan bangsa Israel terhadap Kaleb, ketidakpercayaan bangsa Israel, bahkan ketidakpercayaan Musa terhadap Kaleb tidak membuat iman Kaleb, tidak membuat Kaleb mundur dari Tuhan. Tetapi dia tetap semangat mengikuti Tuhan, dia tetap setia mengikut Tuhan. Dan dia tetap percaya sama janji-janji Tuhan. Tetapi adik-adik, ceritanya tidak sampai di situ aja. Ketika Musa digantikan oleh Yosua, Kaleb baru menerima semua janji-janji Tuhan. Pada saat masa pemerintahan Yosua, Tuhan memakai Yosua untuk memberkati Kaleb. Banyak sekali berkat Tuhan yang Tuhan kasih, yang Tuhan berikan kepada Kaleb. Adik-adik mau tahu nggak apa yang didapatkan Kaleb karena dia setia kepada Tuhan? Ingat ya adik-adik, Kaleb tidak menerima semua itu dengan cuma-cuma. Tetapi Tuhan melihat kesetiaan Kaleb. Tuhan bilang gini, wah Kaleb nih setia nih. Dia tidak kecewa nih sama Tuhan. Tuhan memberikan Gunung Hebron kepada Kaleb. Wah adik-adik bayangin deh. Kaleb dikasih gunung yang besar. Kaleb dikasih gunung yang tinggi. Nah adik-adik, itulah yang diberikan oleh Tuhan kepada Kaleb karena melihat kesetiaannya dan melihat kejujurannya dalam menyampaikan pesan ketika dia menjadi atau bergabung dalam ke-12 pengintai yang Musa kirim untuk mengintai kota Kanaan. Adik-adik, 45 tahun itu bukan waktu yang sebentar loh. Adik-adik bayangin aja. 1 tahun aja itu lama sekali, apalagi 45 tahun. Nah adik-adik, bisa nggak adik-adik mengikuti atau mencontohi Kaleb, di mana ketika orang-orang di sekitar adik-adik, orang mau itu mami papi, cici koko, tidak mempercayai adik-adik, tetapi adik-adik tetap setia kepada Tuhan, tidak menjadi kecewa sama Tuhan. Tidak berkata, kesel, mami papi gak percaya, koko cici gak percaya, semua orang di sekitar saya gak percaya. Kok Tuhan biarin kayak gitu sih? Nah bisa gak adik-adik seperti itu? Kita semua pasti bisa. Memang sih Kalani juga mengakui untuk berkata jujur, untuk tetap setia, untuk tidak kecewa ketika keadaan di sekitar kita tidak sesuai dengan pemikiran kita, tentunya kita akan kecewa. Tidak mudah untuk seperti Kaleb, tidak kecewa, tetapi terus berkata bahwa Tuhan akan selalu memberkati dan menjaga kita. Tidak mudah ya adik-adik, tetapi kita sama-sama mau belajar mulai saat ini, kita menjaga perkataan, menjaga apapun yang keluar dari mulut kita. Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu adalah ungkapan hati kita, itu adalah doa kita. Itu juga menggambarkan kesetiaan kita kepada Tuhan.
Mulai sekarang, Kakak Lani mau mengajak adik-adik di rumah untuk sama-sama belajar menggunakan mulut kita untuk memperkatakan hal-hal yang benar, memperkatakan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, dan tentunya berkata hal-hal yang jujur. Nggak boleh bohong, harus berkata jujur. Jadi adik-adik, itulah pelajaran yang kita belajar hari ini, yaitu kita harus belajar menjaga mulut kita. Karena apapun yang keluar dari mulut kita, itu mencerminkan hati kita, mencerminkan diri kita, dan juga mencerminkan kesetiaan kepada Tuhan. Adik-adik, ayo gunakan mulut kita untuk menyenangkan hati Tuhan dengan cara mengatakan hal-hal yang jujur dan juga mengatakan hal-hal yang tidak menyakiti hati orang-orang di sekitar kita. Itulah adik-adik yang kita pelajari hari ini. Kakak berharap adik-adik di rumah mendengarkan ini dengan baik dan juga mulai belajar untuk berkata hal-hal yang jujur. Sampai di sini dulu ya adik-adik pertemuan kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri, kakak mau mengajak kita untuk berdoa. Mari kita siapkan hati dan juga kita mengambil sikap yang benar untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Hari ini kami sama-sama belajar bahwa apapun yang keluar dari mulut kami itu menggambarkan hati kami, menggambarkan diri kami, dan menggambarkan kesetiaan kami kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkati kami agar kami mampu menjaga mulut kami dan juga berkati kami agar mulut kami terus berkata hal-hal yang baik, berkata hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, dan tentunya terus berkata hal yang jujur. Tuhan, kami juga mau menyerahkan sepanjang hari ini kepada Tuhan. Berkati mami papi, kokok cici, teman-teman, dan orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kiranya kami semua kembali ke rumah kami sore nanti dengan keadaan baik-baik saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yeay. Bye-bye adik-adik. Sampai ketemu minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.